Pada video kali ini kita akan membahas beberapa metode pembuktian dalam matematika. Kami dari kelompok 2 kelas B akan menjelaskan beberapa metode pembuktian matematika. Adapun beberapa metode pembuktian yang ingin dijelaskan yaitu metode pembuktian secara langsung, kontrapositif, kontradiksi, induksi, berdasarkan definisi, per kasus, pembagian, biimplikasi, himpunan, bijeksi, dan eksistensi dan keunikan. Yuk kita mulai pembahasannya. Adapun pengertian pembuktian secara langsung. Pembuktian secara langsung adalah metode membuktikan pernyataan berbentuk jika P maka Q dengan mengasumsikan bahwa P benar dan menunjukkan bahwa Q juga benar melalui langkah-langkah logis. Dengan kata lain, kita mulai dari hipotesis P lalu menggunakan definisi, teorema atau sifat-sifat yang sudah diketahui hingga akhirnya mencapai kesimpulan Q. Adapun langkah-langkah kerjanya yaitu tulis ulang pernyataan dalam bentuk logika, jika, maka, asumsikan bagian awal atau hipotesis yang benar. Nah, gunakan fakta, definisi atau teorema yang relevan. Lakukan penalaran logis untuk menunjukkan bahwa kesimpulan benar. Akhiri dengan tanda akhir bukti. Adapun contoh soalnya. Jika N adalah bilangan genap, maka N kuadrat juga genap. Pembuktian 1. Misalkan N genap artinya adalah bilangan bulat K, sehingga N sama dengan 2K. Nomor 2, maka N kuadrat sama dengan 2K atau 2 sama dengan 4K kuadrat sama dengan 2 atau dikali 2K kuadrat. 3, karena 2K 2 adalah bilangan bulat, maka N kuadrat dapat ditulis sebagai 2 kali bilangan bulat. 4, jadi N kuadrat itu genap. Adapun metode pembuktian kontrapositif. Kontrapositif adalah bentuk pembuktian tidak langsung yang bekerja dengan menunjukkan bahwa kontrapositif dari pernyataan tersebut benar karena kontrapositif secara logis dengan pernyataan asal. Adapun langkah kerjanya, yang pertama, tulis pernyataan yang akan dibuktikan dalam bentuk implikasi P maka Q. Tuliskan kontrapositifnya yaitu negasi Q maka negasi P. Asumsikan bagian hipotesis kontrapositif benar, maka anggap negasi Q benar. Gunakan definisi sifat, teorema yang relevan untuk menurunkan kesimpulan. Buktikan bahwa akibatnya adalah negasi P. Simpulkan bahwa kontrapositif terbukti. Nah, adapun contoh soal, jika A ditambah B ganjil, maka salah satu dari A atau B ganjil. Jika kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil, maka A ditambah B genap. Jika A sama dengan 2, B sama 2N, maka A ditambah B sama dengan 2 atau M ditambah N, genap. Jika A sama dengan 2M ditambah 1, B sama dengan 2N ditambah 1, maka A ditambah B sama dengan 2 atau M ditambah N ditambah 1 juga genap. Karena kontraposisi benar, pernyataan asli juga benar. Metode pembuktian kontradiksi. Pembuktian dengan kontradiksi adalah suatu teknik di mana kita mengasumsikan negasi dari pernyataan yang ingin kita buktikan dan kemudian menunjukkan bahwa asumsi ini mengarah pada situasi yang mustahil. Adapun langkah kerjanya, yang pertama, nyatakan apa yang ingin dibuktikan, asumsikan kebalikannya atau negasinya, gunakan definisi dan fakta yang sudah diketahui, temukan kontradiksi dan tarik kesimpulan. Nah, adapun contoh soalnya, akar 2 bukan bilangan rasional. Nah, pembuktiannya itu, asumsikan sebaliknya bahwa akar 2 rasional, artinya ada bilangan bulat A dan B. B tidak sama dengan 0, sehingga akar 2 sama dengan A per B. Kuadratkan kedua sisi, 2 sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2, maka A pangkat 2 sama dengan 2B pangkat 2. Karena A pangkat 2 adalah 2 kali suatu bilangan bulat, maka A pangkat 2 genap. Sehingga A genap, maka A2K untuk suatu bilangan bulat K. Substitusi kebersamaan. 2K pangkat 2 sama dengan 2B pangkat 2, maka 4K pangkat 2 sama dengan 2B pangkat 2, maka B pangkat 2 sama dengan 2K pangkat 2. Jadi A dan B keduanya genap, berarti memiliki faktor persekutuan. 2. Bertentangan dengan asumsi bahwa A per B sudah disederhanakan. Asumsi bahwa akar 2 rasional salah, maka akar 2 irasional. Baik, selanjutnya yaitu metode pembuktian induksi.
yang dimana induksi matematika adalah metode pembuktian yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan atau rumus benar untuk semua bilangan bulat positif. Biasanya N lebih besar dari J atau N lebih besar dari 0. Adapun langkah kerjanya yang pertama, menentukan pernyataan yang akan dibuktikan. Kemudian, basis induksi atau langkah dasar. Lalu menyusun hipotesis induksi. Lalu gunakan hipotesis induksi untuk membuktikan bahwa pernyataan juga benar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun contoh soalnya yaitu untuk setiap bilangan bulat N lebih besar sama dengan 1, 2 pangkat N lebih besar sama dengan N tambah 1. Adapun pembuktiannya, yang pertama adalah basis induksi. Periksa untuk N sama dengan 12 pangkat 1 sama dengan 2 dan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 212 lebih besar dari 2. Basisnya benar. Kemudian hipotesis induksi. Andaikan pernyataan benar untuk N sama dengan 2 pangkat K lebih besar sama dengan K tambah 1. Yang ketiga, langkah induksi. Buktikan untuk N sama dengan K tambah 1 mulai dari ruas kiri 2 pangkat K tambah 1 sama dengan 2 akar 2 pangkat K. Lalu yang keempat, gunakan asumsi induksi 2 pangkat K lebih besar sama dengan K tambah 12 pangkat K tambah 1 sama dengan 2 pangkat K lebih besar sama dengan 2K tambah 1. Lalu tunjukkan bahwa 2K tambah 1 lebih besar sama dengan K tambah 1 tambah 1. Kemudian sederhanakan 2K tambah 2 lebih besar sama dengan K tambah 2. K lebih besar sama dengan 0. Ini benar untuk semua K lebih besar sama dengan 1. Lalu sehingga 2 pangkat K tambah 1 itu lebih besar sama dengan K tambah 1 tambah 1. Pernyataan ini juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Dan yang terakhir adapun kesimpulannya, yaitu pernyataan benar untuk N sama dengan 1 dan kebenaran untuk NK menyebabkan benar pula untuk N sama dengan K tambah 1. Maka menurut prinsip induksi matematika, 2 pangkat N lebih besar sama dengan N tambah 1 benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan 1. Selanjutnya, metode pembuktian berdasarkan definisi, yang dimana metode pembuktian berdasarkan definisi ini adalah metode pembuktian yang secara langsung menggunakan definisi formal konsep matematika, misalnya genap, ganjil, himpunan, fungsi injektif, bijektif, limit, dan sebagainya. Adapun langkah kerjanya, yang pertama, tulis definisi formal. Kemudian ganti setiap istilah di pernyataan memakai definisi tersebut, lalu manipulasi sampai kesimpulan terbukti. Dan contoh soalnya yaitu buktikan bahwa jika N genap maka N tambah 4 genap. Adapun pembuktiannya yang pertama, definisi genap sama dengan N sama dengan 2K. Kemudian N tambah 4 sama dengan 2K tambah 4 sama dengan 2K tambah 2. Dan yang terakhir adalah karena berbentuk 2 kali integer, maka N tambah 4 genap. Benar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pembuktian per kasus. Metode pembuktian per kasus adalah metode dengan membagi kondisi menjadi beberapa kasus yang meliputi seluruh kemungkinan, lalu membuktikan pernyataan untuk setiap kasus. Adapun langkah kerjanya yang pertama, tentukan semua kemungkinan kasus, buktikan pernyataan benar pada setiap kasus, lalu gabungkan kesimpulan. Contoh soalnya, buktikan max A, B sama dengan A tambah B tambah mutlak A kurang B per 2. Jawabannya, kasus A lebih besar sama dengan B, mutlak A kurang B sama dengan A kurang B. Rumus sama dengan A tambah B tambah A kurang B per 2 sama dengan 2A per 2 sama dengan A. Benar. Kasus yang kedua, B lebih besar dari A. Mutlak A kurang B sama dengan B kurang A.
Adapun rumusnya yaitu A tambah B kurang A per 2 sama dengan 2B per 2 sama dengan B. Benar, dan itu terbukti. Metode pembuktian pembagian. Nah, apa itu metode pembuktian pembagian? Metode pembuktian pembagian adalah pembuktian menggunakan definisi A dibagi B berarti B sama dengan A dikali K untuk suatu bilangan bulat K. Langkah kerja yaitu yang pertama, tulis B dalam bentuk A dikali K. Yang kedua, manipulasi ekspresi. Yang ketiga, tunjukkan hasil sesuai definisi pembagian. Contoh kerjanya yaitu jika A dibagi B, maka A dibagi B dikali N. Jawabannya B sama dengan A dikali K, B kali N sama dengan A dikali K kali N sama dengan A dikali KN. Maka A dibagi B dikali N. Metode pembuktian berimplikasi. Metode pembuktian berimplikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika dan dilambangkan dengan simbol yang di atas. Langkah kerja yang pertama, buktikan P maka Q arah maju. Yang kedua, buktikan Q maka P arah balik. Yang ketiga, simpulkan P jika dan hanya jika Q. Contoh soalnya yaitu N genap jika dan hanya jika N kuadrat genap. Metode pembuktian himpunan. Metode pembuktian himpunan adalah pembuktian berdasarkan definisi operasi himpunan. Langkah kerja yang pertama, ambil elemen sembarang. Yang kedua, tunjukkan elemen itu masuk atau keluar dari himpunan tertentu. Yang ketiga, gunakan definisi union, intersection, komplement, dan subset. Contoh soalnya yaitu A irisan B digabung C sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Yang selanjutnya yaitu metode pembuktian dengan bijeksi. Apa itu metode pembuktian dengan bijeksi? Metode pembuktian dengan bijeksi adalah metode pembuktian di mana kita menunjukkan bahwa dua himpunan memiliki jumlah elemen yang sama dengan cara membuat fungsi bijektif antara keduanya. Langkah kerjanya yang pertama adalah tentukan dua himpunan A dan B. Yang kedua, tunjukkan bahwa setiap elemen di A dipetakan ke satu elemen untuk di B. Yang ketiga, tunjukkan semua elemen B dipetakan oleh elemen A. Yang keempat, karena ada bijeksi, maka mutlak A sama dengan mutlak B atau struktur atau makna keduanya sama. Baiklah, saya akan masuk ke contohnya. Contohnya adalah jumlah cara menata N pasangan kurung yang valid sama dengan bilangan catalan. Jawabannya yaitu buktikan dengan bijeksi antara, yaitu pertama, ekspresi kurung valid. Yang kedua, jalur dari 0,0 ke n,n yang tidak melintasi diagonal. Karena ada bijeksi, maka keduanya punya jumlah elemen yang sama. Selanjutnya yaitu metode pembuktian eksistensi dan keunikan. Pengertiannya yaitu digunakan untuk membuktikan ada suatu objek yang memenuhi syarat dan objek itu satu-satunya. Langkah kerjanya yang pertama yaitu bagian eksistensinya. Bagian eksistensinya ada dua, yaitu pertama, tunjukkan objek bisa dibangun. Yang kedua, pastikan objek memenuhi definisi. Untuk bagian keunikannya, metode kerjanya ada dua. Yang pertama, asumsikan ada objek lain. Yang kedua, tunjukkan objek itu sama dengan objek pertama. Contoh soalnya yaitu persamaan linear AX tambah B sama dengan 0 atau A tidak sama dengan 0 punya solusi tunggal. Jawabannya adalah existence
X sama dengan min B per A. Uniqueness-nya yaitu jika AX1 tambah B sama dengan 0 dan AX2 tambah B sama dengan 0, maka X1 sama dengan X2. Itulah pembahasan materi kali ini. Semoga penjelasan yang disampaikan mudah dipahami dan bisa menjadi referensi belajar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.